hari ini aku mau share ke kalian semua, yaitu kupas tuntas kajian administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia atau MARS UI. Jadi waktu aku posting di Instagram tentang kalau aku keterima di program Pasca Sarjana Kars UI, itu ternyata banyak sekali yang tanya mengenai persyaratan, lalu sekolahnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, hari ini aku mau kupas tuntas dan share ke kalian semua mulai dari cara pendaftarannya, persyaratannya apa aja, lalu bagaimana sih sistem sekolahnya. Yuk kita simak ya. Untuk syarat daftarnya itu tuh sebenarnya ada 4 poin utama. Yang pertama adalah sudah S1 ya. Yang kedua, lulus SIMAK. SIMAK ini adalah tes seleksi masuk UI. Yang ketiga adalah memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit selama minimal 3 tahun, memiliki rumah sakit, atau menjadi staf pengajar di bidang perumah sakitan. Dan yang keempat adalah ada email yang harus kalian kirimkan ke FKM UI yang isinya itu ada 3 hal. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama tadi lulus S1, pastinya dong karena kan ini adalah program S2 atau pasca sarjana magister ya. Jadi tentunya yang mau daftar itu harus lulus S1 terlebih dahulu atau strata 1. Yang kedua adalah lulus SIMAK. Nah, SIMAK ini adalah tes seleksi masuk UI yang semua jurusan untuk masuk UI itu pasti akan melewati. Nah, sebenarnya di tes itu ada 2, yaitu yang pertama TPA atau tes potensi akademik, dan yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Tes potensi akademik ini akan diuji selama 120 menit atau 2 jam yang isinya itu ada 3 bagian. Yang pertama kemampuan verbal, ini 40 soal 30 menit, itu akan diuji seperti padanan kata atau sinonim, lalu lawan kata, analogi, pemahaman wacana, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah pemahaman kuantitatif. Nah, kuantitatif ini terdiri dari 35 soal, waktunya 50 menit. Konsepnya tuh numerik ya, aderet angka, aritmatika, lalu ada konsep aljabar dan juga perbandingan kuantitatif. Lalu yang terakhir di TPA ini adalah kemampuan logika, totalnya 25 soal selama 40 menit, yaitu ada soal logika dan soal analitik. Nah, di sini aku tidak akan membahas detail lebih lanjut karena nanti akan sangat panjang videonya. Yang jelas totalnya itu ada 100 soal dan waktunya hanya 120 menit. Nah, kalau teman-teman jawabnya benar itu akan mendapat plus 4. Kalau dikosongkan maka nilainya kosong, atau kalau misalnya salah itu minus 1 gitu. Jadi pastikan teman-teman yang teman-teman jawab tuh memang yakin gitu, kalau nggak soalnya minus. Nah, yang kedua adalah tes bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris ini dia ada 90 soal selama 90 menit ya. Jadi cukup sulit, satu soal itu hanya 1 menit aja. Gak ada plus minus. 40 soal pertama itu adalah tentang structure and written expression, dan yang kedua 50 soal itu adalah tentang vocabulary and reading comprehension. Jadi kayak ada soal cerita, reading comprehension, lalu ada pertanyaan terkait narasi di atas ceritanya itu. Nah, tips dari aku untuk SIMAK UI. UI ini adalah latihan soal dan ikut bimbingan belajar. Nah, di sini aku tidak membahas lebih lanjut juga ya. Oke, yang ketiga, tadi memiliki pengalaman bekerja di rumah sakit minimal 3 tahun, atau misalnya teman-teman di sini ada yang memiliki rumah sakit atau menjadi staf pengajar di bidang perumah sakitan. Seperti itu. Nah, lalu yang keempat adalah email FKM UI. Nah, email FKM UI ini ada 3 yang harus di-email. Yang pertama letter of intention, yang kedua CV, yang ketiga adalah rekomendasi. Nah, aku akan bahas satu-satu di sini ya. Yang pertama mengenai letter of intention. Letter of intention ini adalah berisi tulisan seperti essay sedikit banyak tentang kenapa sih kalian mau masuk ke program Pasca Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit di UI. Nah, mungkin isinya kalau tips dari aku yang pertama sedikit perkenalan tentang diri kamu, kenapa kamu ingin sekolah program ini, dan sebenarnya apa sih gap yang kalian temukan posisi kalian saat ini sama yang mau kalian tuju. Nah, salah satunya dengan sekolah. Nah, itu boleh dielaborasi lebih lanjut di esai tersebut. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi, esainya itu cukup sekitar 2 halaman Microsoft Word dengan standar ya, Times New Roman, font 12 seperti itu. Nah, tapi balik lagi ke teman-teman maunya seperti apa. Oke. Lalu yang kedua adalah curriculum vitae atau CV. Nah, di sini tentunya kalian harus membuatnya itu dengan rapi dan berhubungan sama program yang mau kalian tuju. Jadi
misalnya ada yang tadinya kalian di CV kalian itu misalnya ada hobi yang terlalu informal, atau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang tidak berhubungan sama karir atau akademis, itu mungkin tidak perlu terlalu ditulis di CV kalian. Jadi pastikan isi dari CV-nya itu berhubungan sama program yang mau kalian tuju. Lalu berikutnya yang ketiga adalah rekomendasi pimpinan tempat bekerja untuk mengikuti pendidikan pada program studi S2 Kars UI. Nah, jadi kalau teman-teman yang bekerja tentunya perlu rekomendasi dari pimpinan tempat teman-teman bekerja. Oke, selanjutnya juga banyak nih yang tanya di Instagram mengenai sekolahnya di mana dan sistemnya online atau offline. Nah, oke. Kampusnya itu di Universitas Indonesia Depok ya, Jawa Barat. Dan saat ini aku masuknya itu tahun lalu 2021 itu full online atau daring. Jadi 100% daring. Sampai sejauh ini ya. Namun nggak tahu untuk kedepannya akan seperti apa. Nah, totalnya itu ada 4 semester atau 2 tahun ya, satu semesternya itu 6 bulan kurang lebih. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya mau cepat nih 3 semester itu juga bisa, tapi standarnya 4 semester. Nah, jadwalnya seperti apa nih? Pertanyaan selanjutnya, sibuk nggak ya aku sambil bekerja? Nah, kalau dari pengalaman aku, teman-teman aku rata-rata yang sekitar satu seangkatan itu semuanya itu sambil bekerja sambil sekolah atau jadi mahasiswa lagi. Nah, jadwalnya itu sebenarnya 2 kali seminggu ya kalau bisa ditotal. Jadwal aku sekarang nih semester 1 itu dari Jumat dan Sabtu itu hari Jumat dari jam 7 pagi sampai pukul 15.30, Sabtu dari jam 8 pagi sampai 11.40, dan aku ada kelas Selasa siang dari jam 1 siang sampai jam 15.30 siang. Nah, jadi sebenarnya kalau di total itu mungkin sebenarnya hanya 2 kali seminggu, tapi sebenarnya nggak hanya sih teman-teman, karena setelah kelas memang itu 2 kali seminggu, tapi tetap ada berbagai macam tugas dari setiap mata kuliah yang rata-rata tuh ada tugas setiap minggunya, dan itu juga memakan waktu untuk mengerjakannya. Jadi pinter-pinternya kita juga kalau misalnya mau sekolah sambil bekerja, dan sebenarnya kalau teman-teman mau itu sangat mungkin ya sambil bekerja seperti itu. Nah, totalnya itu tadi yang jadwal aku sampaikan itu ada 6 mata kuliah ya gitu. Dan rata-rata tiap tugasnya itu tadi ada tugas kelompok, ada juga tugas individu, dan ada juga presentasi. Misalnya ada beberapa mata kuliah ya yang ada presentasinya tiap minggu. Bahkan teman-teman juga terkadang ada juga mata kuliah yang perlu on cam dan nggak bisa teman-teman sambi-sambi, itu juga ada. Jadi nanti pinter-pinternya kalian. Oke, sekian kupas tuntas dari aku tentang program Pasca Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit UI. Sampai ketemu di episode berikutnya. See you.